kuasa yang tidak terbatas. Saya mau tunjukkan kepada saudara firman Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan Yesus dan kuasa firman Tuhan adalah sama-sama tidak terbatas. Saya akan tunjukkan dari Yohanes 4 ayat 46 sampai 53. Mari buka Alkitab saudara. Bahwa saya kuasa firman Tuhan sama berkuasa dengan Tuhan sendiri. Katakan amin. Saya baca kepada saudara Yohanes 4 ayat 46 sampai 53. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Judea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya kepada perkataan dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hamba yang telah datang kepada dengan kabar bahwa anaknya hidup, ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Katakan amin. Seorang pegawai istana, saudara, anaknya sakit keras, dan dia tinggal di Kapernaum. Dan jalan antara Kapernaum dengan Kana di Galilea, di tempat di mana Tuhan Yesus berada pada saat itu, adalah sekitar 40 km. Dia berjalan kaki mungkin atau naik keledai, tapi dia berjalan jauh dari Kapernaum, saudara. 40 km ke Kana di tempat mana Tuhan Yesus ada. Dan ketika dia sampai kepada Tuhan Yesus, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, anakku sakit keras, dan dia pasti mati, dia pasti akan mati. Tolonglah datang Tuhan, doakanlah dia supaya anakku ini sembuh. Apa kata Tuhan Yesus? Kalau kau tidak melihat mujizat dan tanda, kau tidak akan percaya. Tolong datang Tuhan, sembuhkanlah anakku itu. Kata pegawai istana itu. Tuhan Yesus berkata kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Tuhan Yesus ada di Kana, dan pegawai istana itu datang ke Kana. Tapi anak pegawai istana itu ada di Kapernaum, yang jaraknya 40 km. Tapi Tuhan Yesus berfirman kepada pegawai istana yang berkata, dia mengucapkan firman-Nya, pergilah, anakmu sembuh. Katakan amin. Percaya pegawai istana itu. Dia belum lihat anaknya sembuh di rumahnya, karena dia sendiri ada di Kana. Tapi dia percaya. Dia percaya karena apa dikatakan Yesus, dikatakan di sini. Dia pergi, dia pulang ke rumahnya. Dan di tengah jalan ketika dia sampai ke rumahnya, hampir sampai ke rumahnya, ada hamba-hamba yang datang ke rumahnya yang berkata, Papa, anak Bapak sudah sembuh. Teringatlah pegawai istana itu. Dia ketika Tuhan Yesus mengucapkan, pergilah, anakku hidup. Jam berapa sembuhnya? Dia bertanya pada hamba, kemarin siang Pak, pukul 1 kira-kira, demamnya hilang. Maka teringatlah dia, ketika itulah Yesus mengucapkan firman-Nya, berkata, pergilah, anakmu hidup. Katakan amin. Kuasa firman Tuhan sama berkuasanya dengan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sudah mengajari pegawai istana ini, mengajari kita semua bahwasanya tidak perlu kehadiran Tuhan Yesus secara tubuh di rumah pegawai istana itu, tetapi firman Tuhan yang diucapkan sama berkuasanya dengan Tuhan Yesus sendiri. Sehingga walaupun Yesus tidak datang secara badani ke rumah pegawai istana ini, tapi ketika pegawai istana ini percaya kepada firman Tuhan, maka dia bisa mengalami mujizat Tuhan, anaknya sembuh. Mana aminnya lebih kuat, aminnya. Haleluya. Dia percaya, dia beriman. Katakan amin. Pegawai istana ini percaya. Dia tidak berkata, oh Tuhan, kalau begitu matinya anakku, gak jadinya kau datang ke Kapernaum, gak jadi kau datang mendoakan dia, meletakkan tangan atas kepalanya. Tidak. Dia memilih untuk percaya. Dan Tuhan Yesus sudah menerangkan kepada kita, kalau kita percaya kepada firman Tuhan, maka kita bisa mengalami kuasa yang tidak terbatas. Karena firman
ceritanya saudara firman Tuhan. Matius 8:13 saya baca kepada saudara. Untuk membuktikan kepada saudara bahwa saya kuasa firman Tuhan sama berkuasanya dengan Tuhan Yesus sendiri. Saudara, pada malam ini mungkin saudara tidak bisa melihat Tuhan Yesus lagi tentu dengan mata badani. Tapi kalau saudara percaya kepada firman Tuhan yang kami beritakan pada malam ini, saudara bisa mengalami mujizat Tuhan. Saudara bisa mengalami kuasa yang tidak terbatas, yang mengalahkan penyakit saudara, yang mengalahkan keterikatan narkoba dalam hidup saudara, yang mengalahkan keterikatan saudara judi, minuman keras, atau keterikatan dosa lain dalam hidup saudara. Karena firman Tuhan sama berkuasanya dengan Tuhan Yesus sendiri. Katakan amin. Kalau dahulu Tuhan Yesus menyembuhkan, maka pada malam ini Dia masih menyembuhkan dengan kuasa firman-Nya. Katakan amin. Karena Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya. Dan firman Tuhan sama dengan Tuhan Yesus sendiri. Maka kuasa firman Tuhan adalah sama. Katakan amin. Dulu kuasa firman Tuhan berkuasa menyembuhkan anak pegawai saya ini. Malam hari ini juga saudara percaya pada firman Tuhan, saudara bisa mengalami kesembuhan dan mujizat Tuhan lainnya yang saudara butuhkan. Katakan amin. Dan itu sudah tersedia bagi saudara. Tuhan mau saudara menerimanya dengan iman. Haleluya.